Setiap hari kita menerima ratusan informasi di berbagai media sosial. Tanpa sadar, kita membaca, percaya, lalu membagikannya begitu saja. Tapi pernah nggak kalian berhenti sejenak gitu untuk bertanya apakah berita ini benar? Tahu jangan-jangan kita hanya menjadi bagian dari penyebaran hoaks saja. Dari pertanyaan itulah perjalanan refleksi ini dimulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Abdul Jani. Saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Studi Agama-Agama. Jadi di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hoaks di media sosial dalam perspektif filsafat Socrates dan Immanuel Kant. Mengapa saya memilih tema ini? Karena hoaks merupakan salah satu fenomena yang paling sering saya temui dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi hampir setiap hari saya melihat berbagai informasi beredar begitu cepat di media sosial. Nah, mulai dari berita misalkan, lalu video hingga pesan berantai gitu. Fenomena ini sering terasa dekat dengan kehidupan saya sebagai mahasiswa dan pengguna media sosial. Saya sendiri pernah menerima informasi yang terlihat meyakinkan gitu. Tetapi setelah saya cek dari sumber resminya, ternyata berita tersebut tidak benar. Dari situ saya menyadari bahwasanya hoaks bisa sangat mudah menipu jika kita tidak berhati-hati dan memverifikasinya lebih lanjut lagi. Menurut saya informasi ini penting untuk dibahas gitu, karena bahwasanya hoaks tidak hanya membuat orang salah informasi, tapi juga dapat menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan memecah kepercayaan di masyarakat. Di era digital, kemampuan berpikir kritis itu menjadi semakin penting karena kita tidak ikut menyebarkan informasi yang keliru. Nah, rasa penasaran itulah yang mendorong saya untuk tidak hanya melihat gitu fenomena ini dari pengalaman pribadi, tetapi juga mengenai bagaimana setiap orang di sekitar saya menerima dan menyebarkan informasi di media sosial. Untuk menjawab rasa penasaran saya mencoba melakukan observasi sederhana terhadap kebiasaan teman di lingkungan kampus saat menggunakan media sosial. Nah, saya ingin melihat bagaimana mereka menerima informasi dan apa yang biasanya mereka lakukan ketika menerima berita yang sedang viral. Dari hasil pengamatan dan penjelasan yang telah saya sampaikan, saya di situ merasa belum cukup gitu untuk memahami alasan dibalik perilaku itu. Nah, karena itu saya memutuskan untuk mewawancarai salah satu teman saya untuk mengetahui bagaimana cara mereka menerima, mempercayai, dan menyebarkan informasi di media sosial. Itu saya mudah percaya ya, karena berita itu seakan benar gitu dilihat dari judulnya. Terus narasi judulnya itu kayak yang meyakinkan gitu. Terus mungkin mendapatkan informasi dari teman. Nah, setelah saya wawancarai teman saya, ada beberapa hal yang saya temui gitu dalam wawancara tersebut. Sebagian besar membaca judul daripada isi berita, mereka langsung percaya gitu tanpa membacanya lebih lanjut, terkena framing dengan judul-judul berita yang sering beredar di media sosial. Lalu beberapa juga langsung mempercayai gitu informasi karena dikirim oleh teman atau keluarga misalkan, atau oleh orang-orang yang mereka percayai gitu. Ketika mereka percaya terhadap orang itu, maka mereka juga percaya gitu atas informasi apa yang dia sampaikan. Setelah kita mengetahui apa yang disampaikan oleh narasumber, saya menyadari bahwasanya masalahnya bukan hanya soal benar atau salahnya sebuah berita gitu, tetapi bagaimana kita berpikir dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Disinilah pemikiran Socrates dan Immanuel Kant menjadi relevan. Dalam pemikiran Socrates, seseorang tidak boleh mengaku tahu sebelum benar-benar memahami kebenarannya. Dia mengajarkan agar kita mengenali keterbatasan pengetahuan diri sendiri dan tidak mudah merasa paling tahu. Socrates juga menggunakan metode menguji setiap informasi melalui pertanyaan-pertanyaan kritis untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Lalu apa hubungannya dengan hoaks? Saat kita melihat berita di media sosial, jangan langsung percaya atau membagikannya. Biasakan kita itu selalu bertanya dulu gitu, misalkan dari mana sumbernya, siapa yang membuat atau dapat membuktikannya, apakah sumbernya kredibel,
Apakah mungkin informasi ini salah? Jika kita tidak melakukan pengecekan, kita hanya percaya gitu, bukan benar-benar tahu. Itu menurut Socrates. Ketika tadi kita sudah mengetahui bahwasanya tidak semua informasi itu benar, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini menurut Immanuel Kant, kita itu punya kewajiban moral untuk menggunakan akal dan berpikir sendiri, bukan sekedar mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Di dalam esai karya Immanuel Kant yang berjudul "Apa itu Pencerahan?", di dalam esai itu dijelaskan bahwasanya pencerahan adalah keadaan ketika manusia berani berpikir dengan akalnya sendiri, bukan hanya mengikuti pendapat orang lain. Jadi dalam menghadapi hoaks, Immanuel Kant mengajarkan kita bahwasanya setiap orang itu memiliki tanggung jawab moral gitu untuk menggunakan akalnya sendiri. Jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi hanya karena sedang viral atau dilakukan oleh banyak orang. Pesan utama bagian ini adalah bahwasanya Socrates dan Immanuel Kant memberikan cara yang lengkap untuk melawan hoaks. Socrates mengajarkan kita agar tidak mudah percaya dan berpikir kritis. Sedangkan Immanuel Kant mengajarkan bahwasanya kita itu harus memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan akal dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi benar gitu. Semoga refleksi ini mengajarkan kita bahwa setiap informasi yang kita terima perlu disikapi dengan sikap kritis, dan setiap informasi yang kita berikan adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua. Terima kasih.